Kamu merasa sudah mengupload seluruh dokumen persyaratan beasiswa LPDP dengan benar, tapi ternyata masih dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Tenang, kamu masih bisa memanfaatkan masa sanggah untuk memperjuangkan hak atau memperjuangkan status kelulusan kamu. Nah, masa sanggah itu apa sih? Kemudian bagaimana cara menyanggah, lalu aturannya seperti apa? Kita akan bahas di video ini, jadi tonton terus sampai selesai ya. Halo, aku Aulia, aku bahas tentang beasiswa LPDP, ilmu komunikasi, relationship, dan hal-hal lainnya yang random tapi bermanfaat, semoga ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang cara menyanggah hasil seleksi administrasi beasiswa LPDP dan bagaimana cara menyanggahnya. Mungkin di video ini agak sedikit berisik karena di luar lagi hujan, tapi aku merasa bahwa aku harus secepatnya membuat video ini karena pengumuman seleksi administrasi beasiswa LPDP itu baru saja diumumkan semalam dan mulai hari ini sudah bisa melakukan sanggah. Sedangkan masa sanggah itu nggak lama-lama ya, jadi video ini perlu banget untuk aku buat sekarang juga walaupun di luar hujan dan video ini akan sedikit berisik. Tapi semoga nggak mengurangi esensi dari video yang aku buat ini. Masa sanggah itu apa sih? Masa sanggah adalah waktu bagi pelamar beasiswa LPDP yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi beasiswa LPDP untuk menyatakan keberatan mereka. Jika sanggah diterima, status yang awalnya tidak lulus bisa berubah menjadi lulus, begitu juga sebaliknya. Jadi buat kamu yang kemarin merasa bahwa kamu sudah mengupload seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan yang ada di buklet atau buku panduan LPDP, tapi kamu dinyatakan tidak lolos administrasi, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini adalah kesempatan kamu untuk memperjuangkan status kelulusan kamu. Bisa jadi dengan melakukan sanggah ini, status kamu yang awalnya dinyatakan tidak lulus berubah menjadi lulus. Siapa tahu, ya kan? Toh ini juga merupakan hak kamu yang diberikan oleh LPDP. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi yang harus diingat, masa sanggah yang diberikan oleh LPDP ini tuh nggak lama, cuma 2 hari aja. Dan untuk batch 1 tahun 2024 ini, masa sanggah sudah dimulai pada hari ini, hari ketika video ini aku buat, yaitu tanggal 2 Maret, kemudian akan berakhir besok di tanggal 3 Maret. Jadi waktunya itu memang mepet sekali. Ada baiknya setelah menonton video ini kamu langsung mempersiapkan alasan kenapa kamu nggak lolos dan persiapkan juga bukti-bukti serta argumen lainnya yang memperkuat keberatan kamu itu. Yang harus diingat juga adalah ketika melakukan sanggah ini, maka kamu harus memastikan bahwa ketidaklulusan kamu itu memang karena ada ketidaksesuaian hasil verifikasi dari tim LPDP dengan dokumen yang kamu unggah. Artinya kamu sudah mengunggah dokumen yang benar, tapi sama LPDP-nya dinyatakan tidak benar. Jadi kamu nggak bisa sanggah kalau memang dokumen yang kamu upload itu salah, kesalahan ada di pihak kamu. Nah, itu sudah tentu tidak bisa untuk disanggah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan sanggahan. Ini sebenarnya sudah diposting juga di akun Instagram LPDP. Kalian bisa baca yang ini, ya. Kalau kita lihat di postingan LPDP ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan sanggah. Yang pertama adalah tuliskan sanggahan atas setiap dokumen yang tidak sesuai kriteria pada kotak pesan yang telah disediakan. Jadi kalian harus menuliskan argumen sanggahan di kotak yang udah disediakan oleh LPDP. Kemudian setiap sanggahan wajib diisi minimal 300 karakter dan maksimal 100 kata. Nah, ini juga harus diperhatikan baik-baik ya. Kalau bisa nanti argumen kalian itu to the point, jadi nggak terlalu berbelit-belit supaya maksud dari bantahan kalian itu bisa disampaikan dengan baik karena jumlah karakter yang disediakan oleh LPDP itu sangat terbatas. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah dinyatakan disetujui apabila sanggahan atas setiap dokumen disetujui seluruhnya. Apabila ada salah satu saja dokumen yang sanggahannya tidak diterima, maka sanggahan tetap tidak disetujui. Jadi ini berlaku untuk kalian yang tidak lolos seleksi administrasinya itu di beberapa dokumen sekaligus. Misalnya kalian nggak lolos di 3 dokumen sekaligus, misalnya di ijazah, di sertifikat bahasa, rekomendasi, atau sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kalian harus menyanggah ketiga-tiga dokumen ini. Jangan disanggah satu saja atau jangan digeneralkan. Kalian harus menyanggah semuanya, ketiga-tiganya yang kalian dinyatakan tidak lulus. Jadi kalau misalnya nggak lulus di ijazah, di kolom ijazah itu harus disanggah. Kemudian di sertifikat bahasa nggak lolos itu juga harus disanggah.
di rekomendasi nggak lolos itu juga harus disanggah, jadi nggak bisa mewakili gitu loh. Kalau misalnya 2 dokumen sanggah kalian diterima sedangkan 1 dokumen tidak diterima sanggahannya, maka kalian tetap dinyatakan tidak lolos. Jadi pastikan bahwa seluruh komponen ketidaklolosan kalian itu kalian sanggah dengan baik. Di sini juga LPDP menyatakan bahwa apabila sanggahan disetujui, maka Anda akan dinyatakan lulus seleksi administrasi pada saat pengumuman hasil sanggah. Pengumuman hasil sanggah ini akan diumumkan pada tanggal 14 Maret nantinya ya. Nah, apabila sanggahan tidak disetujui, maka kamu harus berbesar hati untuk menerima ketidaklulusan kamu pada seleksi administrasi batch 1 tahun 2024 ini. Tenang aja, masih ada batch 2 pada pertengahan tahun nanti. Tapi setidaknya kamu sudah bisa belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan, dan tonton juga video ini sampai selesai supaya aku bisa memberikan tips dan trik cara menyanggah yang benar. Atau kamu juga bisa menonton videoku lainnya, terutama tentang penyebab kesalahan orang tidak lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP. Jadi, kalaupun nanti status kamu nggak diterima, kamu bisa memperbaiki dokumenmu pada tahapan selanjutnya. Di postingan LPDP juga disampaikan bahwa masa sanggah hanya untuk mengonfirmasi ketidaksesuaian dokumen yang disyaratkan dan bukan untuk menambah atau melampirkan dokumen yang baru. Ini artinya seperti yang aku sampaikan di awal tadi, ketika kamu melakukan sanggah, pastikan ketidaklulusan kamu itu karena kekeliruan dari pihak verifikatornya LPDP, bukan dari kesalahan dokumen yang kamu upload. Kalau misalnya memang ada kesalahan dari kamu ketika mengupload dokumen, katakanlah ketika mengupload sertifikat bahasa Inggris, ternyata sertifikat bahasa Inggris kamu itu sudah kadaluarsa, artinya sudah lebih dari 2 tahun. Maka itu adalah kesalahan di pihak kamu dan kamu tidak bisa untuk menyanggahnya, sekalipun ternyata setelah kamu submit pendaftaran kemarin itu kamu sudah melakukan tes ulang dan sudah ada sertifikatnya. Kamu menyanggahnya dengan menyertakan sertifikat baru, artinya kamu mengupload dokumen baru, itu tidak bisa ya. Jadi memang untuk masa sanggah ini nggak bisa untuk memperbaiki dokumen yang dulunya kamu unggah. Ada beberapa tips yang bisa aku bagikan untuk kamu yang mau melakukan sanggahan pada seleksi administrasi beasiswa LPDP ini. Yang pertama adalah cari tahu alasan kamu nggak lolos itu karena apa. Cek kembali dokumen kamu yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan itu kira-kira kenapa. Karena lagi-lagi aku tekankan, kalau memang kesalahannya itu ada pada diri kamu sendiri ketika mengupload dokumen, atau kamu mengupload dokumen yang salah, maka nggak bisa melakukan sanggah. Kalau memang dokumen kamu sudah benar sesuai dengan petunjuk yang ada di Buklet LPDP, maka sampaikan saja kepada pihak LPDP melalui masa sanggah ini. Berikan argumen yang kuat dan mudah untuk dipahami. Kalau bisa, lengkapi juga dengan bukti-bukti yang memperkuat argumen kamu itu. Berkaca dari pengalaman beberapa batch sebelumnya, pada saat melakukan sanggah itu kita nggak bisa mengupload dokumen baru ya. Seperti yang aku sampaikan di poin 1 tadi itu, nggak bisa untuk mengunggah dokumen baru. Nah, caranya untuk menyiasati jika memang ada dokumen yang kamu rasa bisa memperkuat argumen kamu untuk sanggah, maka tips dari aku adalah upload dulu dokumen-dokumen penguat tersebut di Google Drive. Link Google Drive ini bisa kamu copy paste atau kamu sertakan di narasi dari argumen kamu tadi. Pastikan juga bahwa link tersebut tidak bersifat private, jadi bisa diakses oleh tim LPDP untuk melihat dokumen yang kamu lampirkan. Oke, aku rasa segitu aja yang bisa aku bagikan terkait dengan cara menyanggah seleksi administrasi LPDP. Lagi-lagi aku tekankan bahwa ini mutlak dari rangkuman pengalaman teman-temanku dan beberapa yang aku baca dari komen-komen sesama pejuang LPDP di kolom komentar Instagram mereka, dan dari hasil diskusi aku dengan beberapa kenalan atau teman yang lainnya. Aku nggak tahu realnya itu seperti apa, tapi setidaknya apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau melakukan sanggah. Semoga tips ini yang merupakan pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah melakukannya bisa berguna untuk kalian yang mau melakukan sanggahan ya. Apapun hasilnya nanti, setidaknya kita sudah memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Jadi bagi kamu yang merasa memang sudah benar, jangan sungkan untuk menyanggah. Lagi-lagi ini adalah hak kamu yang sudah diberikan oleh LPDP. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau memang ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan,
boleh langsung tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Atau mungkin ada dari kalian yang mau request aku bahas apa lagi di video selanjutnya, terutama berkaitan dengan LPDP atau mungkin dengan pengalaman kuliah S2 atau topik-topik lainnya, boleh juga di request di kolom komentar. Oh ya, aku akan senang banget kalau kalian mau dan bersedia untuk subscribe channel YouTubeku ini. Jadi kita bisa belajar sama-sama lewat platform ini. Terima kasih sudah menonton videoku. Mari sama-sama kita usahakan magister atau dokter itu. See ya!